Ada seorang ibu yang cerita begini, dia punya suami yang baru saja pensiun ya, PNS gitu. Lalu bersama suami itu memutuskan, Romo kami ini sudah bicara panjang-panjang lebar dengan suami, lalu daripada kami ini ada beban dalam kehidupan kami, karena ibu ini punya 4 anak dan 4-empatnya itu sudah berkeluarga semua, dan kami lihat itu juga daripada nanti itu jadi bom waktu, kami ini sudah sepakat, sudah mengundang notaris, dan di hadapan anak-anak itu kami bagi semuanya kepunyaan kami sebagai warisan untuk anak-anak. Loh, apa ada yang anak-anak minta atau enggak? Ya enggak minta secara langsung Romo, cuman seringkali anak-anak ini kalau yang satu dekat dengan kami, yang lain iri, mikirnya, wo cedek-cedek wong tua kok ben oleh rezeki warisan luwe akeh, mungkin loh ya. Oh yang satu baik, yang satunya iri, yang satunya begini, daripada ada kecurigaan terus. Dan kami kadang mendengar omongan-omongan sindiran anak-anak yang tidak enak, kami bagi. Sekarang ini saya hidup sama suami saya itu hanya dari uang pensiunan saja. Tapi ada anak yang tidak mau ngambil, ya sudah, tetap silakan, tidak mau diambil, tapi itu jatahmu gitu. Sama kami sediakan prepare dana untuk nanti kalau sudah punya rumah masa depan gitu. 2 kali 1 meter maksudnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, lalu saya tanya, kalau sudah begini so what gitu ya, mau apa habis itu? Ya sudah, kami jalani hidup malah lebih ringan dan lebih bahagia, tidak mikir-mikir lagi hal-hal yang golek-golek lagi Romo. Kami terarah untuk hidup dengan sederhana, dan kami jalani itu dengan tenang sekarang ini, dan kami merasakan damai. Wow, begitu juga ya, ternyata nggak mudah jadi orang tua yang anak-anaknya juga sudah mungkur ya, sudah sukses, sudah berkeluarga semua, ternyata ada beban-beban pikiran begitu. Dan saya lihat ya itu yang salah satunya apa yang diputuskan oleh ibu itu dan suaminya ini adalah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Digambarkan memang sudah tidak mikir lagi tentang hal-hal duniawi, hanya supaya cukup untuk hidup saja, tidak mikir lagi dengan banyak hal kerepotan, dan mau mengarahkan betul tertuju pada apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupannya. Tapi ini jangan digunakan untuk cita-cita nanti juga, jangan Bapak Ibu saudara-saudara. Yo nek tekan sampai ngono, mulainya harus ya sekarang. Kehidupan kita ini kan we must go on, jalan terus ya. Harusnya ya memang apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh menjadi pegangan kita, bukan oh yang nanti tak gitu ya Romo. Enggak, ya sekarang aja, mulai sekarang untuk menata berbahagialah apa yang dikatakan oleh Tuhan itu. Kita masih hidup di dunia tapi tidak terikat dengan kehidupan di dunia ini. Dan digambarkan berbahagialah juga orang yang lemah lembut, karena mereka memiliki bumi. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, akan dipuaskan. Ada 8 sabda bahagia, itu adalah nilai-nilai yang diajarkan Tuhan, bahwa kalau kita sungguh-sungguh mampu menghayati nilai-nilai itu dalam kehidupan kita, lalu kita disebut yang bahagia gitu. Dan memang kemudian nilai-nilai itu kemudian membuat kita kalau mencoba untuk membandingkan dengan kehidupan orang lain, lalu terasa berbeda Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Berbahagialah mereka yang murah hati, karena kalau mereka yang murah hati, mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena kalau mereka yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Ada nilai-nilai ilahi yang diajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya.
untuk mampu murah hati, mampu untuk juga suci hati juga. Digambarkan di situ juga untuk membawa damai, karena merekalah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Ada nilai-nilai yang sungguh-sungguh indah, dan Tuhan yakin kalau menjalankan itu dalam kehidupan kita tidak usah nanti ya. Sekarang pun kalau kita hayati itu lalu happy, bahagia. Salah satu contohnya ya tadi, ada keluarga yang nggak tahu ya disebut contoh yang ekstrem atau tidak, tapi berani untuk segala hal lalu melepaskan segala hal supaya hidupnya tenang, hidupnya damai. Dan lalu orang kemudian bisa menemukan nilai-nilai rohani yang cukup kuat untuk dihayati. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, memang kita bisa melihat pada saat manusia itu kemudian menghayati nilai-nilai yang diajarkan Allah, lalu memang Allah itu berpihak kepadanya kan. Allah itu membela kepadanya, Allah itu memberi karena ya nasihatnya dituruti kan, ajarannya itu diikuti. Apa yang diperintahkan itu kemudian dijalankan itu lalu ya pasti Allah itu juga tidak hanya oh iki apik, iki anakku iki, oh iki pantes iki, oh iki hebat iki gitu, menurut kehendak enggak. Pasti ada restu, ada kekuatan, ada rahmat, ada berkat itu yang bagi mereka yang menjalankan itu jelas itu. Anda saja sebagai orang tua kalau anak-anak kita itu menuruti nasihat kita, pasti kita juga memberi sesuatu yang lebih, perhatian, dukungan, cinta kan begitu. Tapi nek sing balelo ya makan hati ya wis lah didukung tapi ya sebenarnya enggak ikhlas. Tapi kepada anak-anak yang sungguh-sungguh menghargai orang tuanya, menuruti, menjalankan perintahnya, kita saja sebagai orang tua memberi perhatian lebih kok. Apalagi Tuhan kita gitu ya. Tuhan yang sungguh-sungguh sudah memberi nilai-nilai kehidupan yang harus diperjuangkan, nilai-nilai sabda bahagia ini, dan kita kalau menjalankan itu memang kemudian pasti juga diberdayakan gitu, dipenuhi dengan rahmat dan berkatnya, dan saya yakin itu. Sehingga gambaran itu yang kemudian kita bisa melihat bagaimana sebagai seorang yang beriman kepada Kristus itu lalu kemudian munculnya dan yang dirasakan itu memang berbeda dengan kehidupan di dunia ini gitu. Dan lalu kemudian ya kesannya juga ada sesuatu yang berbeda yang bisa kemudian diteladani, ada sesuatu nilai yang sedang perjuangkan, mungkin tidak terasakan, tidak dikatakan gitu ya, tidak diungkapkan, tapi yang dihayati itulah yang kemudian muncul dan nampak gitu. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tantangannya apa kalau kita menghayati nilai-nilai 8 sabda bahagia ini dalam kehidupan kita sehari-hari itu ya. Di dunia zaman sekarang ini, dunia milenial ini, kita bisa melihat itu seperti yang dalam bacaan pertama itu tidak ditunjukkan bahwa di dalam kitab nubuat Sefanya itu kan digambarkan bahwa zaman yang sungguh-sungguh banyak kelaliman dan zaman yang banyak berbicara bohong. Ini zaman milenial ini kita bisa melihat konflik-konflik, masalah-masalah, keruwetan hidup, ya, yang tadinya hanya umum-umum saja, sekarang Anda ditambahi dengan masalah orang lain. Ditawarik-tarik ngono untuk melok terlibat itu karena baca, lihat di YouTube, lihat di internet, lihat di TikTok, lihat di grup-grup, bagi-bagi. Itu masalah sopo? Kan masalah orang. Tapi kita itu diajak supaya lihat dan nonton supaya terlibat emosi kita itu. Dan yang ditawarkan itu yang jelek-jelek, yang lalim-lalim, omongan-omongan yang merusak, tindakan-tindakan yang brutal. Ya. Bahkan kecemasan-kecemasannya ditebar-tebarkan juga. Ya. Kan butuh romo kita wawasan, oke boleh. Tapi kalau kena mental, ya berat buat hidup kita. Anda dan saya lalu teracuni dengan hal-hal seperti itu, terus isinya itu mikir orang lain juga jelek, melihat orang lain dengan kecurigaan juga, isinya penuh kecemasan juga, karena itu banjir informasi yang tidak seimbang.
Apa-apa cemas, apa-apa sibuk, bingung, apa-apa begini, apa-apa begitu. Padahal ya kalau dihitung masalah itu masalah seluruh dunia munculnya yang ditangkap itu kan yang di TikTok. Ya, saya baru saja nerima ini. Hati-hati memang penculikan anak, waspada kepada semua orang yang mendekati anak Anda. Sing dimunculno TikToknya nang India, di Maroko. Itu dari masalah wong SMTB. Ya apa? Hati-hati krisis ekonomi begini-begini di sana sudah terjadi gini, sudah terjadi gitu. Lha iku ya mlebu ndek kene dadi masalah wong SMTB. Lah nek kabeh ditanggung, apa yang terjadi dalam efek kehidupan? Anda tidak akan bisa menjalankan ini. Sabda bahagia ini bisa. Mau murah hati, kok krisis ekonomi rek, waduh gak berani aku. Ya. Mau hidup suci, wah tak enggak seneng doa nang gereja keri-keri ya bisnis dulu aja. Saya masih repot dengan yang dunia ini. Mau ini. Diisi karena sebelumnya sudah ada background yaitu. Ya. Yang baik-baik, yang positif, yang mendukung, nilai-nilai yang dihayati dengan terang dan benar jarang muncul dalam media sosial. Sehingga lalu Anda kalau digambarkan minum obat sama minum racun, kita sama-sama itu lebih banyak racunnya daripada obatnya. Nah, ini waspada. Sehingga kadang-kadang kita punya anak yang baik, curiga sama anak kita. Punya saudara yang baik, curiga gara-gara ya apa yang dicekokkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ini tantangan kita. Lalu apa saya bisa Romo untuk kemudian menghayati nilai-nilai yang diajarkan Tuhan ini? Oh, bisa. Jangan dalam kesombongan untuk menghayati, melawan situasi yang berat ini. Maka yang paling benar itu jalannya itu kerendahan hati. Lihat itu dalam bacaan pertama itu kitab Yefanya. Tuhan mengangkat orang-orang yang digambarkan yang bodoh dan lemah itu, digunakan oleh Tuhan. Bahkan dalam bacaan kedua Santo Paulus ya kepada umat di Korintus mengatakan, namun apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang beriman. Apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Makanya itu yang kita bisa melihat, apakah saya mampu? Mampu pada saat kita rendah hati, pada saat kita sungguh merasa lemah, tapi kita mau sedia untuk terus memperjuangkan nilai-nilai itu. Anda dan saya itu akan pasti dengan rahmat Tuhan itu dimampukan, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Kita itu pasti kalau mau niat ingsun loh ya, pasti dijalankan begitu. Sehingga lalu kemudian jalan-jalan yang dihayati oleh orang-orang Katolik ini berbeda. Dan itu yang kemudian Anda dan saya menjadi panggilan khusus untuk menghayati nilai-nilai keilahian ini, 8 sabda bahagia ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Melawan tadi situasi-situasi yang membuat Anda dan saya itu kemudian bisa lebih runyam lagi, bisa lebih cemas lagi. Bagaimana mau membawa damai diri kita sendiri aja, banyak info yang membuat Anda dan saya ini sampai tidak bisa damai kok dengan diri kita, dengan pikiran kita, dengan perasaan kita kok. Bagaimana kita bisa bawa damai kan begitu. Kita punya Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Allah yang memihak kepada mereka yang rendah hati, Allah yang memihak sungguh-sungguh kepada mereka yang mau mengikuti ajarannya, Allah yang memihak dan memberikan berkat kepada mereka yang sungguh-sungguh mau menjalankan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka dalam bacaan kedua sungguh meneguhkan kita. Allah telah membuat kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Maka kita dipanggil untuk terus konsisten menghayati nilai-nilai ajaran Tuhan ini. Dan saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin memiliki kecemasan yang luar biasa, mungkin juga kebingungan yang luar biasa di dalam kehidupan Anda. Apa yang saya anut dan saya hidupi Romo? Mungkin Anda yang gampang juga menghadapi tantangan situasi saat ini. Inilah ya, jalan-jalan yang diajarkan oleh Tuhan, nilai-nilai yang diajarkan Tuhan, dan mari kita hayati
Kalaupun orang lain bisa menghayati dengan radikal, kita pun dipanggil untuk menghayati dengan radikal 8 sabda bahagia ini. Dan semoga sungguh kita merasakan kalau saya tidak mampu dan rendah hati dan saya kemudian lemah, disitulah kuasa Tuhan yang bekerja, disitulah berkat Tuhan yang bekerja. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sabda ini menguatkan Anda semua untuk menghadapi situasi zaman ini. Sabda ini menggelorakan semangat Anda, dan sabda ini mendatangkan berkat-berkat untuk mampu menjalankannya dalam kehidupan Anda sehari-hari, di dalam keluarga dan dimanapun. Berkat Tuhan menyertai kita semua.